jujur aja, kita sekarang suka heran kadang-kadang pejabat di DPR beberapa itu yang kepilih kok kayaknya bisa kepilih ya. Itu pertanyaan gue juga Semua orang lah, let's just be honest lah. Halo semua, welcome to Over Coffee, presented by Pensif. Thank you Pensif udah mensponsori ruangan ini bersama saya Farina Situmorang. A word of thank you to our sponsors. Pensif adalah sebuah startup teknologi yang membangun platform operasional untuk government agencies dan enterprise berbasis AI. Thank you. And then kita juga ada kopi hari ini dari Kisaku. Terima kasih Kisaku atas kopinya. Yes, thank you. Nah, thank you for coming. Guest gue hari ini adalah seorang politisi ternama. Enggak ya? Oke, yang banyak aja, titik, politisi titik yang banyak dikenal oleh anak muda. Bener. Namanya Rian Ernest. Rian Ernest ini adalah temen gue sendiri, ya kan? Hari ini Rian menjabat sebagai Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, yang juga adalah seorang pengacara. Nah, sebenarnya gue dan Rian itu pernah kerja bareng di tim transaksi Jokowi tahun 2014. Di bawah Gubernur kita terpilih. Iya, Anies Baswedan. Oke, Rian, thank you banget udah datang. How are you? Good. Udah lama banget kita gak ketemu. Gue curious banget sama cerita lo dari kita ketemu pertama sampai sekarang gitu ya. Langsung mulai aja, gue pengen tahu kenapa sih lo tiba-tiba milih full time di partai politik? Karena you're obviously very smart. You can do whatever you want. Ya kan, lo bisa ngapain yang lo terserah lah, lo mau kerja di mana aja. Tapi kenapa lo pilih full time di partai politik? Karena mungkin begitu gue nyemplung membantu politisi, membantu Pak Ahok gitu ya di 2015 full time. Di situ tuh gue sebagai bukan orang politik ya, gue tuh membantu sebagai orang teknokratik lah. Melabel diri gue tuh gue teknokratik, bantuin politisi aja ya, gue gak mau politik gitu. Tapi begitu udah day to day ngeliatin Pak Ahok kerja, relasi kuasa di dalam antara misalnya Pak Ahok, partai politik, Pak Ahok, kepala dinas, Pak Ahok dengan pengadu warga, Pak Ahok dengan pebisnis. Gue mengamati dari dekat sekali karena Pak Ahok itu sangat transparan, terbuka. Jadi kita yang kerja sama dia tuh gak ada sekat sebenarnya. Jadi transparan banget dan gue bisa ngeliat gokil sih ini. Kita kalau mau bikin impact gila dalam waktu singkat, simpul politik tuh emang kuncinya dalam penglihatan gue saat itu. Dan karena cara Pak Ahok berpolitik menurut gue keren, artinya transparan, responsif ke pengaduan, bla 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 bla. Ya udah deh, kayaknya gue masih bisa deh kayaknya masuk politik gitu. Meskipun gue sadar betul cara berpolitik yang enggak pakai uang, yang enggak main politik identitas, plus gue juga minoritas ya. Gue kan bule, Chinese, Kristen gitu. Jadi minoritasnya banyak lah label di gue. Tapi gue udahlah, gue masih muda, I've got nothing to lose, kecuali mungkin kenyamanan hidup private sector. Udahlah, gue masuk politik. Akhirnya PSI lagi cari caleg dan disitulah gue mulai berpolitik praktis, so called gitu. Oke, jadi lo pernah jadi caleg dulu? Pernah. Kalau nggak salah lo pernah jadi calon wali kota juga, benar nggak sih? Pernah, jadi udah 2 kali campaign dalam waktu singkat ya. Dan hasilnya? Mental startup, gitu. hajar aja. Cuma kan ada startup yang di AC, co-working space, gue startupnya belusukannya gitu di lapangan. So, gue curious tadi lo pakai kata-kata menurut pengamatan lo saat itu gitu ya, politik yang lo lihat pada saat itu. Masih sama nggak pengamatan lo dulu dan sekarang mengenai politik yang lo lihat di depan mata? Paling pada saat gue kemarin melihat relasi politik pada misalnya sama Pak Ahok itu kan sebagai pimpinan atas gitu, high level. Oke, perspektif high levelnya gini nih. Lo kerja sama Pak Ahok, waktu pas jadi gubernur ya berarti? Iya, jadi gue itu yang kita tadi perkenalan kan, kenal pas tim transisi itu kan gue masih corporate lawyer di HHP, dari Putranto Hadinoto, terus bantu tim transisi, sebulan kita kerja bareng kayaknya, habis itu balik ke HHP. Kemudian satu momen Pak Ahok baru mau naik jadi gubernur dan Pak Ahok itu di timnya merasa perlu ada legal guy lah buat ngeliatin gitu. Akhirnya mereka approach gue dan gue apply dan diterima gitu. Jadi itu sih, jadi gue bisa kenal Pak Ahok dari situ. High level lihat kayak gitu. Tadi pertanyaan lo gitu kan ya,
beda gak sih dulu sama sekarang? Dulu itu gue lebih ngeliatnya jadi kan cukup high level ya, melekat ke gubernur DKI dan ngelihat oke gini loh impact kebijakan, cara pengambilan kebijakan, this is how you do things, ini lo respon warga. Dan yang gue pelajari sebenarnya gak rocket science sih. Satu, sepanjang kebijakan yang lo propose dan atau mau lo sign itu legally sound, sama ada analisanya kayak oke, kalau kayak begini outcome apa yang mau dicapai, sikat aja. Bahwa nanti di oppose, wah ini kayaknya ada dugaan permasalahan di lapangan nih, nanti akan diperiksa BPK, diperiksa jaksa, ya sok aja periksa. Tapi well so far ya clean. Maksudnya my former boss Pak Ahok nggak ada masalah gitu dalam soal kebijakan, kecuali akhirnya yang soal itu ya apa yang blasphemy law kemarin. Tapi other than that, apapun yang di-oppose orang, politisi bilang misalkan, enggak kita akan tolak ini, enggak akan kita jadikan kebijakan. Itu sih yang gue pelajari secara singkat. Nah fast forward begitu gue politik praktis, mulai kegiatan lapangan, jadi caleg, jadi wali kota di Batam, ngelihat realita politik, menurut gue wah jadi agak beda cara ngelihatnya. Karena kebiasaan berpolitik pakai cara yang apa sih bagi-bagi gitu, politik identitas tuh emang lumayan udah mendarah daging ya. Jadi tidak mudah, tidak semudah yang gue bayangkan sebenarnya sebelumnya. Tadinya lo optimis banget bisa gitu, and then nyata nggak mudah atau gimana? Dari awal gue tahu nih nggak mudah. Dari awal. Tadi gue cerita nggak mudah lah karena cara berpolitik yang tanda kutip lebih waras, lebih benar itu kan sedikit banget orang melakukan gitu. Tapi gitu melihat kadang-kadang, jujur aja, kita sekarang suka heran kadang-kadang pejabat di DPR beberapa itu yang kepilih kok kayaknya bisa kepilih ya. Itu pertanyaan gue juga sebenarnya. Semua orang lah, let's just be honest lah. Apalagi kalau udah ngelihat yang tidur gitu-gitu kan ya. Itu gue bingung. Jujur lah. Terus gak datang juga. Kadang-kadang gue kalau ngelihat titip absen. Iya, itu maksudnya kok bisa ruangannya kosong ya gitu. Tapi kok bisa quorum juga gitu kan. Bingung kan lo, ya kan. Nah, tapi kan mereka bukan tiba-tiba ujuk-ujuk dilantik, kan dipilih. Betul. Dan mereka dipilih bukan sama akun telur Twitter gitu, dipilih sama orang beneran. Iya, benar. Sama warga beneran yang punya hak suara. Jadi ada dua sisi permasalahan di sini memang. Partai politik harusnya bisa menyaring kandidat yang benar tanda kutip gitu ya, bukan cuma modal duit atau mau cari proyek, tapi emang merit based, meritokratik gitu. Sisi lain memang warga pemilih juga ya kalau didatengin caleg jangan langsung bilang, "Ya udah Bang, minyak gorengnya mana Bang?" gitu. Look, gue dalam belusukan gue udah ratusan kali, nggak pernah sekalipun nggak dimintain duit, nggak pernah sekalipun nggak dimintain. Pasti ada, tapi gue nggak bisa menyalahkan. Satu, orang bicara politik itu masih terlalu jauh. Orang kebanyakan di Indonesia masih mikir ya udah gue mau makan di meja makan gue hari ini tuh belum ada bos, lu bisa bantu gue nggak? Gue sangat mengerti, gue nggak bisa menyalahkan. Tapi di sisi lain, dalam perspektif politik ya berarti kan realitanya ada demand dari warga yang ya udah lo kasih gue duit and maybe I will vote for you, maybe not. There's no guarantee kan. Tapi jadinya permasalahan itu yang gue lihat sampai hari ini tuh belum ada structural solution yang mau diajukan oleh politisi, mungkin oleh eksekutif, itu belum sih jujur ya. Dan agak berat ya topik kita di awal. Iya tiba-tiba ya. Sorry gitu ya. Gak apa-apa. Jangan next ya, jangan next. Tapi yang gue pengen tahu ya, ini kan ada kesempatan lagi di 2024 bentar lagi gitu ya. Menurut lo, ini prediksi Rian Ernest, what will change? Atau masih sama-sama aja? Kalau gue sih melihatnya biar realistik aja deh. Dulu seorang Rian mencoba 2019 ke DPR Senayan gitu dengan segala semangat energinya, tapi menurut gue udahlah start small. Gitu ya. 2024 menurut gue orang-orang muda yang punya panggilan, punya optimisme, punya idealism, start small aja dari DPRD, kabupaten kota, mulai dari situ aja. And to be honest, itu advice-nya Pak Ahok ke gue di 2018. No, itu advice dia ke gue 2017 yang gue nggak ikutin sebenarnya. Jadi pada saat gue lapor ke Pak Ahok, Pak, oke gue masuk sebuah partai, gue nyalek Pak. Terus pas gue bilang gue ke DPR, gue dimarah-marahin. Lu gak mau dengerin gue gitu. Kan gue udah bilang, maksudnya lu masih muda, apa lu mulai DPRD dulu kabupaten kota gitu. Atau provinsi gitu lah let's say, jangan ke Senayan gitu. Tapi kan ya gue sebagai orang yang cuma modal dengkul berpolitik, ya kebetulan ya PSI lagi nyari calegnya caleg Senayan Pak gitu kan. Marahin gue tetap marahin, dan emang itu gamenya terlalu tough ya menurut gue. Kalau mau cara bener ya, so start small aja DPR. Cara bener tuh apa tuh cara bener? Benernya? Ya lo berpolitik bermodalkan gagasan,
sapa warganya, reach out ke warga, dua arah sama warganya interaktif. Jangan pakai uang, lo hadir langsung. Jangan lo delegate ke tim ses lo dan tim ses lo bagi-bagi beras minggu ini, minggu depan minyak goreng. Nanti menjelang hari H pakai amplop gitu. Jangan lakukan itu. Dan kalau lo lakukan cara benar kayak datang ke warga kan lo ya udah areanya lebih kecil aja, orangnya lebih dikit aja targetnya. DPRD kabupaten kota atau provinsi jadi lebih realistis sih menurut gue ya. Ini pandangan gue pribadi. Oke. Untuk orang muda ya, orang muda yang modalnya nggak ada kayak gue, cuma modal semangat aja nih. Karena orang kayak gue tuh berpolitik selalu fundraising, Farina. Nggak pernah pakai duit gue karena satu, gue nggak terlahir beruntung banyak duit gitu. Tapi kalaupun gue beruntung banyak duit, ya bisa aja kan punya intensi ya gue mau balik modal gitu. Human nature lah. Iya. Lu pengen dapat return dari sesuatu. Pasti. Tapi kalau lu benar-benar fundraising kan jadi enak, legitimasi demokrasinya oke, artinya oke, this is my idea, this is my gagasan, gue fundraising ke 1, 2 sampai 100 orang, lu percaya nggak ide gue? Kalau lu percaya taruh di pot dong gitu ya. 5 juta, 10 juta, 100 juta. And then begitu gue kepilih gue sadar betul, I owe this to fundraiser gue yang gak nitip proyek, fundraiser gue cuma mau lihat negaranya lebih baik lah. Anak cucunya lebih oke gitu, nyaman di negara, jangan dikit larinya Singapura, Swiss gitu loh. Dan sisi lain pemilih gue tuh milih gue bukan karena gue kasih mereka something, tapi karena percaya ide gue. Itu menurut gue bondnya akan lebih gila loh. Moral compass lu tuh akan hidup the minute lu wake up tiap pagi sebagai anggota dewan kayak oke, ini aduan warga mana yang mesti gue settle. Instead of kayak beli putus istilah gue. Jadi transaksional aja. Hai, nama saya Rian. Pakai baliho, gue gak pernah turun. Tapi tim gue cuma bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini. Pilih gue kan transaksional banget beli putus kan. Nanti bisa dikuantify dengan sangat gampang. Ini kan yang nonton banyak orang startup nih. Oke, berarti cost buat per suara let's say 200.000, 300.000 gitu ya. Dalam bentuk let's say 5 paket, 6 paket gitu. Ya udah berarti gue harus return. Jadi it will fuck your brain menurut gue sih kalau transaksional banget lah. Dan itu banyak. Banyak. No, yang aduh my god. Gue banyak banget dari apa yang udah lo ngomongin pengen gue pengen gue bongkar satu-satu, which is pertama dari yang lo lihat sekarang ada nggak sih orang yang beneran kayak gitu, Rian? Ada. Masa? Tapi masih kalah jumlah banget. Ya, itu beneran ada di Senayan. Maksudnya kan lo nggak di Senayan sekarang gitu loh. Orang kayak lo gitu. Ada. Oke, dari berapa anggota dewan itu berapa persen lah gitu loh kira-kira? Persentase lah. Rese. Kita nggak boleh kualitatif aja. Pokoknya ada aja. Ada ya. Oke. Tapi definitely kalah jumlah. Definitely kalah jumlah. Oke, ya udah. Nah sama, terus gue pengen nanya juga. Konsep meritocracy itu kan ideal banget ya. Maksudnya that's great gitu. Tapi gue terus terang gue juga sangat bukan terganggu ya, tapi maksudnya gue nggak merasa true meritocracy itu ada gitu loh, atau beneran gitu, karena orang lahir aja udah posisinya udah beda-beda gitu kan, kayak nutrisinya aja nutrisinya beda, tempat lahirnya beda, keluarganya beda, dan ini semua kita nggak ada yang milih, tiba-tiba kita terlahir seperti itu. And then all the circumstances yang terjadi, your luck, your family, your whatever lah, semuanya gitu ya, sekolah yang bener lah atau yang nggak bener atau yang apa. I mean, gimana caranya emang meritocracy itu bisa beneran terjadi ya? Karena privilege itu pasti selalu ada gitu kan, dan unprivileged, non-privileged juga ada gitu kan. Jadi maksudnya susah banget gitu loh untuk nilai itu. Dan gue mikir kayak gue pernah nih ya waktu di podcast dulu, gue pernah interview satu orang Crazy Rich gitu kan. Crazy Rich mana? Medan? Ya pokoknya nggak tahu lah kota mana gitu. Mungkin silakan dicari aja YouTube-nya gitu kan. Jadi maksud gue itu kan rata-rata yang kenapa cerita Crazy Rich itu juga menarik, karena dia benar-benar dari nothing tiba-tiba jadi someone, punya Porsche, Lamborghini dan segala macem gitu kan. Nah itu kan juga beating all odds gitu kan. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Terus nah apakah itu meritokratik atau enggak kita nggak tahu juga gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang what I know to be true ya, lo mau usaha keras, belajar luar biasa, punya semangat optimisme yang luar biasa juga belum tentu lo bisa mencapai apa yang lo mau. Definitely. Gitu kan. Definitely. Belum tentu lo bisa mengubah
something gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong kayak gini, kita kayak wah ini bleak banget sih, kok kayak pesimis banget gitu. Kakak Rina ini banget ya, dark terlalu banget. jaded, terlalu jaded. Enggak, tapi gue cuma penasaran aja, maksudnya kita menjunjung meritokrasi itu mungkin nggak sih sebenarnya terjadi gitu ya di di pemilu gitu atau di pemerintahan lah gitu. Oke, menarik sih. Kalau jadi gini, meritokratik itu kan konsep yang sangat ideal. Yeah. Kita nggak usah bahas lah itu Ya, apa. Gue yakin para penonton udah ngerti lah. Google aja Wikipedia. Kalau bicara demokrasi langsung, kita berharap meritokratik itu agak berat menurut gue. Yeah. Karena orang tuh kalau ngevote, kebanyakan itu lebih banyak variabel kayak affection, emosinya sebenarnya. Yeah. Jarang orang, tentu ada akan melihat policy-nya nih oke atau enggak. Itu biasanya tuh lebih untuk menjustify choice dia di awal. Yeah. Dari awal tuh dia secara emosi tuh udah ada kedekatan, gue lebih suka Farina deh, padahal belum tahu policy plan lu. Baru setelah udah cuman karena penampilan lah ya, mungkin identitas iya, sukunya, suku gitu kan. ini kan kayak kita baca buku Sapiens kan, pada akhirnya orang tuh kita terbiasa di suku yang sama, senengnya sama yang sama gitu, kulitnya sama, rambutnya sama, kita nggak bisa salahin, ini udah evolusi, udahlah gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa lawan how our brain works gitu. Dan biasanya kalau orang lihat policy plan itu lagi menjustify aja sih pilihannya, agak susah dalam konteks pilihan langsung. Tapi yang menurut gue meritokratik tuh menempatkan orang-orang di mesin pemerintahan tuh harus meritokratik, like it or not. Karena mereka tuh ya ibaratnya pilot yang bakal bawa pesawat ini gitu. Jadi Menteri Keuangan meritokratik, dan Sri Mulyani I think meritokratik banget tuh pilihan Pak Jokowi. Ada menteri misalnya, menteri-menteri yang penting ya, pertahanan meritokratik or not, I don't know. Gue biasa posting beliau juga di beberapa forum. Tapi kalau bicara menteri kepala dinas tuh harus meritokratik menurut gue. Karena mereka running the engine. Right. Gak bisa cuma karena dia kerabatnya ini, dia dinas sekian lama tapi dia mungkin kerabatnya ketua partai politik apa kita tunjuk. Gue itu nggak bener. Oke. Karena repot nanti meritokratik. Oke. Alright. Sebelum kita jatuh ke jurang lebih dalam, gue pengen tahu juga. Berarti berdasarkan pembicaraan tadi, apakah lo akan run di porsi yang lebih kecil DPRD lebih di tahun kecil 2024? Itu plan lo ke depannya? Lebih kecil. Oke. Semoga ya, dan semoga di dapil gue mungkin gue bisa memilih. Dapil apa? Lu tinggal dari mana? Di Jakarta Selatan. Oh, Selatan lo ya. Kayaknya berat Selatan. Berat ya. Oke. Gue pengen mungkin tahu, karena gue tanya sama lo passionate ngomongin apa sih? Impact dari politik itu. Menurut lo, kan dari lo juga udah ngomong sih, impactnya itu simple politik itu nggak bisa ya maksudnya it's important gitu lah ya, untuk membuat impact. Kalau buat lo sendiri, impact yang pengen lo capai dari keberadaan lo nih apa sih sebenarnya gitu? Itu sebenarnya pengen simple aja sih. Orang itu tuh sebenarnya sih gue pengen banget, if you bisa belah isi kepala gue, sebenarnya gue pengennya tuh meritokratik sih semuanya. Gue minority ya, terlahir minority gitu. Gue selalu lihat minority di negara ini tuh udah ada label tertentu yang udah ngeblok mereka di posisi-posisi yang strategis misalkan. Bagaimana ada anekdot cerita gitu, kalau mau masuk akademi polisi, akademi militer, palingnya zaman gue dulu masih muda ya, sekarang udah uban gini agak tua, masih ada lah kayak gitu-gitunya. Dan gue tuh pengen, kita tuh udah capek-capek kerja ya, dikutip pajak. Pajak kita kan lari ke APBN, terus dibayar lagi buat gaji para ASN gitu atau PNS. Ya harusnya dipakai bener gitu, optimal gitu. Sama kayak misalnya lo bikin startup gitu, lo udah capek-capek dapat fund, terus lo hire orang, terus orangnya cuma kayak magabut gitu, lo apa nggak lo mau marah? Sebenarnya kan, if you think about it, kita sebagai warga juga harusnya tuh bisa teriak kalau kita datang ke loket pelayanan malah PNS minta duit lagi. Sebenarnya kita berhak banget buat bilang, lu gila lu. Gaji lu tiap bulan tuh a fraction of itu datang dari duit pajak gue. Tapi hal-hal kayak gitu kan belum terlalu ini ya, bisa jadi hal yang lumrah gitu di sini itu masih kayak gitu deh. Gue sih pengen bikin impact tuh adalah ya meritokratik aja dan transparan aja sih. Karena kayak sekarang menurut gue kan balik soal teknologi nih, kalau akan bahas teknologi. Kalau misalnya kita soal anggaran kita, soal procurement, soal budgeting itu dibikin lebih digitize semuanya gitu, menurut gue tuh akan transparan banget. Dan di mana-mana
cara paling simpel buat melawan korupsi adalah bikin transparan. Harus terang benderang banget kayak di setting, kayak studio setting ini. Kalau lo bikin kayak gelap-gelap, area gelap, wah kacau, itu korupsi gila banget sih. Dan bahkan dulu pada saat gue lagi kerja di DKI, rumor zaman dulu ada tuh memang kalau lagi ada budgeting nanti yang megang kayak Excel file buat budgeting tuh cuma beberapa orang doang, dan itu udah wah inception dari segala macam tuh udah gila sih. Digital sih is the way menurut gue. Kalau mau bikin cepet ya, disruptif tuh. So ini ya peran teknologi di situ sebenarnya untuk menuju a more clean government gitu ya, atau yang bisa mungkin membuat meritokrasi itu lebih keluar gitu kan. Jadi kelihatan banget. Ya ibaratnya kalau kita di perusahaan atau di startup kan ada KPI, matriksnya kelihatan semua lah, transparan gitu kan. Apakah ini tercapai atau enggak gitu kan. Milestone mana aja yang mau kita capai itu kelihatan. Jadi like and dislike-nya itu nggak ada lagi. Titip-titip tanpa ada objektif outcome yang jelas itu nggak ada lagi. Tanpa kita harus bikin musuh sama orang gitu loh. Lo gue strukturin aja, nggak gitu. Kita bikinnya satu platform digital yang oke semua cemplung di sini. Pada akhirnya rakyat yang menang gitu. Tanpa harus leader itu kamu brengsek kamu gitu. Scrutinize, nggak usah ya, lo bikin digital aja. Akhirnya akan gugur sendiri menurut gue sih. Iya. Kayak dulu di nasional tuh sempat ada diskusi, kita maunya cashless deh untuk government ya. Jadi semua itu cashless. Bayar vendor cashless semuanya lah, even di pemerintah itu sering ada kayak petty money buat yang dikit-dikit gitu ya, itu kan sebenarnya ya nggak tahu buat apa kan, ya buat ngasih simpenannya kita nggak tahu juga. Kalau semuanya full digital gokil sih menurut gue sih. Itu menyelesaikan banyak masalah sih. Mungkinkah? Bisa, willingness sih. Gue setelah in a short time berpolitik banyak hal tuh sebenarnya soal willingness aja sih. Tapi itu tadi dan ini agak tricky sebenarnya Farina. Kultur masyarakat kita secara umum ya itu nggak suka nggak harmonis. Kita tuh society tuh senangnya udahlah kita harmonis aja. Ngapain sih nyari musuh? Ngapain sih rock the boat? Padahal dalam ekosistem yang nggak ideal, ya kayak lo lagi cancer deh. Kalau lo cancer nggak mungkin kasih Panadol dong. Pasti lu ya kemoterapi atau apa yang nggak mungkin lalu nggak rontok badan gitu, nggak mungkin. My mom dulu cancer, jadi gue tau banget perjuangan orang cancer. Ya memang sometimes we need to rock the boat like it or not gitu. Unpopular lah, jadi ada musuh lah. Jadi kesannya just like my old boss kan selalu disrupting things di dalam, kesannya kan ya apa sih kok ribut terus kalau opposition ya, yang orang oppose ya. Tapi ya memang harus begitu mungkin sampai akhirnya kita udah bener nih, udah agak normal, baru deh kita agak harmoni. Less conflict. I think kalau ada lebih dari satu orang nggak mungkin tidak terjadi konflik dan terus menerus itu bentuknya harmonis ya. Karena harus ada, pasti banyak ide, banyak cara berpikir yang macam-macam, right? Jadi conflict is healthy gitu loh sebenarnya. Jadi kalau kita juga ya misalnya dalam hubungan kita sehari-hari sama bos sama teman, itu nggak mungkin kan kita agree terus, atau misalnya sama suami atau istri itu nggak mungkin kita setuju aja semuanya gitu kan. Sama investor lo setuju ya, atau misalnya gue sebagai CEO semua anak buah gue setuju terus apa yang gue bilang ya, that's not ya, maksudnya lo nggak akan mendapatkan ide yang terbaik sebenarnya dari situ gitu kan. Jadi kayaknya kalau kita tuh segitu uncomfortable dengan konflik ya nggak mungkin yang terbaik tuh pasti akan terjadi gitu loh. Betul. Ya kan? Sedangkan agak susah, misalkan contoh aja, meskipun ini agak anekdotal ya. Kalau lagi di birokrat sama PNS, setiap kali ngomong mohon izin, itu pasti udah gimana ya? Gak mungkin lo bisa bawa put ide yang elephant in the room kalau udah ngomong mohon izin Pak. Iya. Makanya orang yang kerja under gue gitu, kayak misalnya anak-anak, misalnya PSI bikin magang, udah batch kedua mau ketiga gitu. Kalau baru masuk terus mohon izin bang, diem loh. Mohon izin di tempat lain. Di culture gue nggak ada mohon izin, ngomong aja gitu. Ada gitunya. Dan gue baru baca buku bagus deh Farina. Messi kalau nggak salah. Iya. Ini buku ke dia. Ini bukan Messi pemain bola ya, ini berantakan. Berantakan ya. Messi. Kayaknya nih orang apa dia yang bikin Undercover Economist terus dia bikin lagi, gue lupa lah. Pokoknya gue suka banget. Ini kayaknya dia bekas jurnalis di Economist atau Financial Times gitu. Dia bikin buku Messi. Ada satu chapter yang ngebilang yang agak bahaya tuh groupthink.
Jadi dia sempat analisa misalkan ada nih bos-bos investor gede, mereka bikin kayak semacam grup, investment group, tapi sebenarnya tujuannya bukan buat investment per se, tapi lebih buat ya socialize aja sih, networking, bla bla bla. Dan dia perbandingkan antara orang nih yang udah bos-bos banyak duit, mereka emang just for fun aja bikin pool ini, sama yang masih muda gitu ya. Tapi yang gue inget dalam buku itu adalah bos-bos ini nih yang nggak mau challenge ide, kita invest di startup ini yuk, dan nggak ada yang challenge, hancur returnnya. Justru yang ini sangat vibrant discussionnya itu lebih returnnya lebih oke. Begitu gue baca buku itu yang konsep groupthink, gue kayak permasalahan kultur kita tuh groupthink. Benar. Groupthink. Ya. Itu permasalahan kita tuh. Jadi kalau ada misalnya orang-orang di atas sana nih, para elit mau coba social engineering, menurut gue culture groupthink itu harus kita agak shift dikit sih menurut gue. Well, kita sangat tidak nyaman dengan perbedaan pendapat ya. Padahal itu belum tentu artinya berantem atau gue benci lu gitu. Itu it's just an opinion at the end of the day, dan itu bukan bukan the truth gitu itu kan. Manusia merdeka kok, merdeka biasa berpikir aja gitu ya. Maksudnya harusnya tuh apa yang bagus, apa yang enggak, apa yang cocok atau enggak, ya oke lah bisa dibawa ke depan gitu kan. No need for baper sebenarnya. Iya. Soalnya gue juga waktu pas gue lagi persiapan nih kita mau ngobrol, gue ngelihat sosial media lo lah gitu kan. Terus gue lihat komen-komennya, bang cerewet banget, cuap-cuap terus gitu kan, misalnya kayak gitu. But like bego, bodoh lu. Iya, itu kan sering banget gitu kan. Terus they are so uncomfortable with you challenging anything gitu kan ya. Terus pokoknya orang yang berani challenging sesuatu tuh juga menurut gue ada kayak ekspektasi kayak oke, berarti lu sempurna banget dong ya bisa sampai berani-beraninya men-challenge ini, berarti lu gak boleh ada kesalahan. Almost like that ya, cara berpikirnya ya. Jadi kayak just because lu itu men-challenge sesuatu, lo berarti harus lebih baik daripada orang itu ya. Belum tentu juga, padahal kan cuman men-challenge satu poin aja. Betul. Gitu kan. Belum bisa jadi gue salah. Iya, bisa jadi lu salah Feel juga. Feel free untuk bilang gue salah. Lu salah deh bang, karena kan gini. Gue malah kayak jempol. Iya. Thanks bro. Iya. Ya malah kayak botak, bego, bodoh lu, cebong lu gitu kayak. Ya thank you juga, tapi that's not the point. Oke. Berhubung kita bahas komen-komen sosial media, lu gimana sih caranya bisa tahan mental atau punya kesabaran yang tinggi dalam melihat komen-komen atau orang-orang yang mungkin gak suka sama lo? Karena itu susah ya. Maksudnya sebagai manusia kan you wanna be liked gitu loh. Lu pengen disukai banyak orang lah gitu. Got it? Yeah. Interesting question. Jujur, gue itu kadang kalau orang kasih komen-komen hate itu, gue tuh meskipun gak selalu, gue tuh bacain komen, termasuk yang hate. Dan gue gak mempedulikan itu akun bohong atau akun benar. Because I just want to know aja sih. Water testing lah sebenarnya. Sakit gak hati lo bacanya? Jadi mungkin karena gue agak gini, gue tuh orang yang gak pinter sama sekali, tapi yang membuat gue sampai sekarang gak sakit jiwa mengerjakan politik sekian tahun tuh, kayaknya otak gue tuh bisa memahami bahwa ya oke, ini politik, gamenya adalah itu tadi, gue men-challenge hal-hal yang pasti lawan gue gak suka ataupun gue gak suka, pasti mereka attack gue, and that's fine, I'm okay with that. Jadi gue dikatain bego, bodoh dalam politik tuh oke banget, fine banget. Dan kalaupun gue say something salah, bisa banget salah. I'm just a normal human being. Tapi yang gue senang tuh sebenarnya gagasan public discourse-nya sih. Karena gue tuh dari kecil as a minority ya. Meskipun gak di preach untuk diam aja, tapi tuh udah kelihatan kita tuh udah deh public discourse nggak usah deh kita anteng-anteng aja kita daripada ada apa-apa gitu. Padahal menurut gue setelah gue kerja sama Ahok melihat bahwa politik tuh penting banget. Karena ini bakal shape arah kita mau kemana gitu. Dan harusnya tuh obrolan politik itu emang obrolan just over dinner aja. Siapapun di keluarga, setting kantor kalau lagi break. Menurut gue tuh penting. Karena kalau warganya gak kritis, these elites juga jadi makin detached kan. Karena ya lu gimana mau minta elitnya untuk berubah kalau lu juga gak ngomong. Kan elit gak bisa baca pikiran lo. Jadi kayak rumah tangga sebenarnya. Lo gak bisa expect gue bisa baca pikiran. Jadi kayak gitu loh. Kita tuh harus ngomong banget menurut gue. Satu. Dan kedua, gue sadar betul social media tuh memang orang tuh jadi emang gak ada filter ngomong. So apalagi kalau akunnya anonymous ya. Iya, jadi dia bisa sembunyi gitu ya. They are paid to do that, to show to the funders atau siapa bahwa hey, I'm doing a good job nih.
menyerang ini, lihat engagementnya gitu. It's just how the game works. Gue oke banget kok. Termasuk kalau misalnya gue lagi belusukan misalkan, tadi gue cerita di awal ya, gue nggak pernah bawa uang sampai hari ini, nggak pernah sembako. Although di belusukan pertama gue, tim ses gue yang baru gue kenal udah kasih minyak goreng, ampun. Itu ada gue marahin tapi nggak di depan warga ya. Habis itu dia kapok, dia resign. Kalau gue nggak kasih duit terus gue dibilang pelit lu bang, atau nggak lu caleg bohong lu, nggak usah nyalain juga, kes puluhan tahun digituin sih. Jadi banyak hal tuh gue bisa ngerti, oh lu melakukan A karena ya ini, cannot blame me for that. Jadi ngapain gue baper? Gitu. Jadi gue mencoba nggak baper sih, mencoba nggak baper. Sesekali ada baper ya, tapi menurut gue I think I can handle it well until today sih. Susah loh untuk nggak baper kayak gitu menurut gue. Karena mindset ya. Shifting your mindset. Dan I think maksudnya ini kayak personal attack on yourself, right? Maksudnya kayak yang diserang itu kan sebenarnya identitas lo, bukan hanya gagasan atau ide doang kan, tapi kayaknya sangat sulit sebenarnya mungkin untuk banyak orang nggak melihat itu sebagai an attack on you gitu kan. Jadi take it personally lah gitu. So I think that's like, lu apa sih meditasi atau apa? Enggak, makanya sumpah enggak. Makanya gue agak diberkati mungkin dengan skill itu ya. Gue juga enggak, I don't know. It's just mungkin upbringing gue, atau gue makan apa pas masih kecil kali. Apa gue spesifik anak Bekasi yang dapat skill ini. Gue kecil di Bekasi, I don't know. Tapi itu tadi begitu gue masuk ke politik tuh gue udah siapin skenario itu. Termasuk kan gue kerja sama Pak Ahok tuh gue udah tahu bisa banget nih kalau ada operasi politik mau menjegal seseorang, bisa ada upaya kayak mengkriminalkan tuh gue udah tahu banget kan, atau nge-frame lo atas suatu hal yang gak dilakukan. Makanya waktu gue sebelum nikah sama Nurul nih, my wife, gue bilang sama dia, kayak Nurul nih gue kan ini kan gue politik praktis, ini udah menjelang gue mau politik praktis, jadi gue harus bilang yang jelek-jeleknya ke Nurul kan. Gue bilang, Nurul nih bisa banget nih gue di politik, terus tiba-tiba mungkin gue di frame for something yang gue nggak lakukan gitu, dan gue di penjara. Itu bisa aja, possibility itu nggak ada in the table, bisa ada, chancesnya kecil tapi bisa kejadian. Jadi gitu-gitu tuh udah gue pikirin dan gue share ke Nurul, dan Nurul udah tahu juga. Dan dia menerima lah ya. Menerima sih. Iya, sampai bisa punya 2 anak sekarang. Iya, hebat sih istri gue sih. Maksudnya gue, misalnya Tuhan kasih gue istri yang enggak sefrekuensi itu sama gue sih, mungkin jadi lebih berat juga gue menjalani. Iya, gitu. I'm sure. So ada satu hal tadi yang mungkin agak sedikit pengen gue tanya sama lo. Kenapa lo bilang ya gue nggak pinter? Nggak mungkin lo nggak pinter, karena pertama lo sekolah juga udah tinggi-tinggi ya kan, UI, hukum, susah masuknya, and then Lee Kuan Yew, School of Public Policy. Bisa jadi lawyer di HHP, bisa sampai kerja sama Pak Ahok dan segala macam. Nggak mungkin lo nggak pintar ya kan? Kenapa lo ngomong kayak gitu sih? Karena di dalam peer gue, misalnya gue kerja di HHP atau gue di Likonya atau di UI, gue tuh bukan yang bright student at all. Kayak gue di UI nongkrong di kantin aja. HHP I'm just trying to do my work and never try to prove that I'm super bright, I'm the brightest lawyer in town, gitu nggak pernah gitu. Jadi gue melihat I'm just doing my job aja, I'm not perfect, I'm just doing my best aja sih. Definitely. Alright. Itu sih interesting aja sih buat gue, karena I think it's just not about academics juga kan. Tapi menurut gue gue aja udah belajar banyak banget dari pembicaraan kita selama gue nggak tahu 30 menit terakhir gitu ya. But so I'm interested sekarang, pengen tahu lu ke depannya what's next. Lu pengen ngapain sih sebenarnya? Bikin impact sih yang pasti ya. Iya. Dalam pikiran. Dalam hal apa nih impactnya kira-kira? Tentu kalau gue masih pengen berandai-andai 2024, mudah-mudahan bisa ada chances buat gue masuk dalam sistem dan prove myself sebenarnya. Creating impact sih menurut gue sih. Gue selalu itu sih. Jadi gue juga gak pengen misalnya 2024 nanti misalnya terpilih, tapi gue juga jadi ikut arus aja gitu. Gak bikin impact, slow, bolos ke kantor. Pengaduan warga gue gak ladenin. Itu sebenarnya gue yang paling susah kan ngelawan diri lo ya. Apalagi kalau masuk ekosistem yang mungkin gak mendukung itu gitu ya. Teman-teman misalnya DPR DKI, PSI atau siapa yang kita dekat, PDIP, Nasdem, Golkar dan teman-teman itu ada kok anak-anak muda yang gak terbawa arus gitu. Dan gue harap mereka-mereka itu tetap dalam sistem itu. Dan kalaupun gue masuk tuh ya kita bisa bareng-bareng lah. Karena gak bisa sendiri sih bikin impact di politik ya. Kalau lo bikin impact di startup, ya mungkin if you're the boss, fire and hire easily, lo bisa aja sebenarnya agak-agak one man show. Tapi kalau dari politik itu lo gak bisa sendiri. Impact sih menurut gue sih. Yang bikin gue bersemangat politik karena
yang gue percaya politik bikin impact dalam gede dalam waktu yang singkat tuh politik gitu. Sesimpel lo bikin keputusan atau peraturan dengan tanda tangan lo aja gitu, drafting biro hukum sama ini jadi bisa jadi ngerubah banyak hal gitu. Kayak misalnya Pak Ahok dulu misalnya streamlining perizinan dimulai di zaman dia itu kan gila. Masih banyak masalah definitely, tapi itu udah streamlining banyak hal gitu. Contoh sih menarik. Kalau lo mau masuk dalam sistem, apa emang DPRD atau legislatif lagi atau mau yang lain? Oh, bagus pertanyaannya. Gue kan sempat mau coba wali kota Batam di 2020. Kenapa wali kota? Karena dari pengamatan gue terhadap sistem otonomi daerah Indonesia, kita tuh sangat kuat sebenarnya wewenangnya Farina itu di kabupaten kota sebenarnya. Jadi sebenarnya buat orang yang hunger to creating impact dan ada kesempatan, menurut gue sih sejujurnya lebih bagus sebenarnya jadi kepala daerah kabupaten kota aja, jadi bupati, jadi wali kota. Cuma kan terkadang unless lu mungkin emang udah terkenal banget di daerah itu sebelumnya, lu bisa coba langsung bupati wali kota, tapi lebih make sense DPRD dulu aja kabupaten kota. 1 term 5 tahun, habis itu lu run for wali kota, bupati. Karena itu banyak hal Farina yang langsung pendidikan, kesehatan, simple lah, misalnya kependudukan, potholes, jalan lobang, itu dikerjain bupati wali kota. Dan banyak kok presiden di mana bupati wali kota bisa melawan gubernur. Karena ya emang real power tuh sebenarnya di bupati wali kota. Lo sampai belusukan di Batam juga waktu itu. Iya. Tapi menarik itulah, tiap daerah punya culture sama aspeknya masing-masing. Kalau kayak misalnya nih dulu gua di Jakarta Timur belusukan jam 4 sampai jam 6 sore, ramenya kayak pantau. Tapi kalau di Batam gua datang jam 4 nggak ada orang. Tutup pintu semua, jadi kayaknya culture kerja dan capek mageran di dalam tuh ada gitu loh. Beda deh, seru. So dalam berapa tahun ini kan lo udah maksudnya pengalaman lo udah banyak banget. Lo udah running 2 kali berarti kan, caleg sama jadi calon wali kota, ya kan? Unfortunately tidak terpilih gitu kan. Lo ngelihat itu sebagai is that a failure or is that something that you learn, atau apa sih lu cara lu memandang 2 pengalaman itu tuh gimana sih? Sekolah aja sih. Sekolah. Karena nggak ada tuh jurusan politik praktis, itu nggak ada. Ilmu politik ada. Jurusan politik praktis nggak ada. Itu gue anggap itu sebagai uang sekolah aja sih. DPR RI itu gue lebih datang dengan tanpa ekspektasi sih Farina. Gue pemain baru di politik, partainya juga baru, masuk di daerah pemilihan Jakarta Timur yang dapil neraka orang suka bilang gitu ya. Dan kenapa tuh? Partai politik gue memutuskan, Rian kamu Jakarta Timur aja gitu, dengan pertimbangan di internal. Dengan gue yang minoritas kayak gini masuk di Jakarta Timur yang nggak seksi buat orang kayak gue sebenarnya secara kandidat, tapi gue jalanin ratusan kali belusukan, bikin tim dari nol, diterima warga, ditolak warga, sehat lah, 2 jam tiap hari jalan kaki keluar masuk kampung. Dan gue sebenarnya gak berharap gimana-gimana banget. Bahkan sebelum hari H di survei itu gue gak bagus kok. Jadi gue pikir misalnya di kandidat nanti diurutin paling ada 6 kursi kan yang direbut DPR RI Farina. Gue pikir paling gue urutan 20 kali ya. Ya udahlah, ini juga anak baru. Hari H itu gue urutan 7. Oh my God. Kalah tapi mepet ya. Not bad. Tadi gue pikir ya udahlah ya. Gue pertanyaan gue adalah mendingan lo kalah nomor 20 apa kalah nomor 7 sih? Karena itu kan lo ngerti kan perasaannya tipis tuh gitu. Kayak maksudnya is there anything you wish that you did more atau enggak waktu pas itu? I think that was the best that I can give sih. Udah tiap hari di TV, tiap hari turun di bawah. Jadi berarti emang terlalu berat mungkin. Scale kerjanya terlalu berat yang mau gue ambil saat itu. Jadi gue anggap tuh uang sekolah, oke gue ngerti realita politik tapi DPR emang it's too big for you Rian gitu. Karena lu tuh cuma orang yang mau creating change. Lu tuh bukan anak siapa-siapa, bukan suku asli, lu gak ada Betawinya, lu gak ada Jawanya, gak ada Minang, gak ada Sundanya. Jadi realistis aja bos gitu. Makanya gue sempat shifting ke wali kota Batam. Karena keluarga gue tuh dari Kepulauan Riau, Tionghoa Kepulauan Riau. Meskipun bukan Batam per se. Gue tuh harusnya tuh di somewhere di Natuna lah ya, Tarempa namanya. Tapi gue pikir Kepri yang paling urban ini Batam. So let's nail this thing lah ya di Batam gitu. Tapi tadi seperti uang sekolah tadi. Tapi yang gue paling suka adalah kampanye kepala daerah. Kenapa? Karena lu gak terlalu janji surga. Kalau legislatif kan, pilih saya ciptakan lapangan pekerjaan. Menurut gue sih
susah sih. Lu cuma DPR, kalau kepilih lu cuma satu di antara 500 orang di Senayan, gimana cara bikin jobs ya? Lo harus berkoalisi, lo harus ini, harus itu ya. Tapi kalau kepala daerah, pilih saya ciptakan apa? Itu enak banget karena kalau jalan berlubang gua tutup gitu kan aspalnya. Lu pilih gua gratis biaya kesehatan semuanya, gua tanggung APBD, bisa orang gua bupati wali kotanya. Itu lebih seru sih. Campaign as a kepala daerah tuh gua sangat happy karena beda, orang lihat lu tuh bukan sebagai orang datang mau bagi-bagi duit duduk-duduk doang, tapi enggak, lu kayaknya you want to lead us ya gitu. Ini masalah kita Pak, iya makanya solusinya prescription ini. Asik banget kampanye kepala daerah. Pas lu lihat itu hasilnya kayak gimana tuh pas? Sadly jadi gue tuh dulu maju non partai, jadi harus independen. Kalau teman-teman inget dulu kan misalnya Ahok dulu memajukan independen, ada kayak orang mesti tanda tangan formulir. Nah kita melakukan itu dulu. Ada relawan gue yang keliling mencari dukungan-dukungan. Nah sadly dukungan itu masuk, tapi mungkin kualitas dukungannya itu yang mungkin gak sesuai dengan harapan ya. Jadi kita submit berapa yang bisa di-verified oleh tim di lapangan KPU itu sedikit sekali. Jadi nama lo gak ada di dalam ballot itu? Akhirnya gak ada di ballot. Jadi bahkan gue pun belum masuk tiket as a candidate juga belum. Jadi gue tuh masih di tahap sangat awal, yaitu mencari dukungan dari warga Batam dan memberikan dukungan itu ke KPU buat di-verify. Dan itu gue kalah sih. Kenapa gak lewat partai? Pas gue mau coba ke Batam, coba untuk ngobrol-ngobrol ya mahar politik sebenarnya. Mahar politik tuh kayak kentut, kayak duren gitu. Kayak ada tapi lu lihat dari mana ya gak ada, susah. Orang masih di Indonesia itu kalau mau jadi kepala daerah nanti partai-partai besar kayak ya udah kasih sekian ke kami, nanti kami kasih dukungan ke Anda gitu. Masih kayak gitu banget. Pembelajaran paling terbesarnya tuh apa tuh dari the last 5 tahun lah lu jadi politisi? Satu, lu gak bisa sendiri. Lu harus ada Avengers. Satu, itu pasti. Dalam bentuk apa? Maksudnya orang-orang, teman-teman atau partai atau apa? Pokoknya work with the best people. Dan jangan sendiri sih. Cause you cannot do it on your own sih. You're not a Superman sih, gak bisa sih. Kayak begitu gue misalnya di Batam, gue langsung hiring teman-teman lama kerja bareng. Trust your team. Wajib sih, karena kalau lo sendiri berat sih. Itu satu. Dan kedua, disiplin sama konsisten aja sih. Nah itu kedua, melawan diri sendiri sebenarnya kan. Kadang aku lagi capek nih, I'm not in the mood. Agak susah ya, karena kalau public sector sebenarnya kan orang tuh put their hope on you gitu. Jadi lo harus deliver itu sebenarnya. Simple, dua itu aja sih. Oke. Di luar politik interest lo apa sih? Gue suka banget makan kuliner pinggiran kaki 5 sama naik motor jalan-jalan sendiri. Gue introvert sebenarnya. Oh gitu. As much as orang yang nonton ini lihat, wah Rian bawel ngomong politik. Lo tanya istri gue, kalau di rumah tuh gue quiet. Oh gitu. Gue lebih zen kalau gue emang sendiri aja baca buku. Yang gue omongin ini tuh banyak kan gue pelajari sendiri dari buku sebenarnya. Oke. Nyokap gue bukan orang politik, bokap gue hilang sekian lama, jadi gue single parents dari nyokap, jadi keluarga gue gak ada politik, jadi bicara politik itu gue belajar sendiri sebenarnya mostly. Gue introvert, jadi gue senang malam-malam naik motor sendiri, nyari makan. Maksudnya lu nyari, maksudnya lu naik motor terus keliling Jakarta atau apa gitu, mana ada gitu. bami di sini enak nih, ada ketoprak di sini enak nih. Jadi gue sebenarnya simple aja sih. Misalnya politisi lain, ayo kita nge-wine sigar di mana? Ya boleh sih, tapi gue kayak lebih suka sendiri ya. Gue introvert soalnya. Gue self-claiming introvert. Alright. Terus kalau baca buku apa? Biografi gue suka banget. Karena itu tadi belajar dari, gue suka sejarah dari zaman dulu sebelum masuk politik. Tapi begitu gue masuk politik, paling enak tuh baca dari biografi politisi. Biografi siapa yang paling lo? Lee Kuan Yew. Gue lagi baca lagi Lee Kuan Yew. Gitu. Gue tuh mengidolakan Lee Kuan Yew. Bahkan sebelum gue sekolah di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Dan Pak Ahok juga idolanya Lee Kuan Yew. Setelah gue kerja sama dia, gue baru tau, lu juga idola Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew menurut gue, terlepas orang bilang, oh dia terlalu keras, dia apa. Tapi maksud gue, perfect fit sih buat konteks Asia. Meritokratik. Bahwa ada beberapa yang dia kenal dari awal terpilih. Nah ini menarik nih Farina. Meritokratik iya, tapi misalnya lo sebagai presiden kan nggak mungkin lo nggak mengakomodir partai politik mendapatkan kursi jabatan menteri kan.
Tapi memang menurut gue dari partai politik itu kasih nama, lo pilihlah yang paling bagus. Jangan yang cuma dari partai apa tapi gak bisa kerja lo pilih gitu lah. Jadi kita gak bisa bilang bahwa Indonesia itu kabinetnya gak boleh ada partai politik, ya gak mungkin. Karena ya lo perlu partai politik kan buat consolidate power. Tapi harus meritokratik aja. Sama seperti Lee Kuan Yew. Dari biografi dia yang gue baca, banyak orang-orang yang dia tempatkan emang dia kenal dari lama. So kalau lo bilang ini kroni, mungkin bisa dibilang kroni. Tapi harusnya kroni yang bener lah, yang bisa kerja. Jadi pada akhirnya kan prinsip meritokratis juga tercapai. Jadi seru sih baca Lee Kuan Yew. Perfect fit for Asia menurut gue. Ada kerasnya, ada tegasnya, ada keras kepalanya, tapi banyakan dari policy dia itu emang data driven. Analisis juga hard gitu, gak bisa dibantah gitu. Emang harus gini nyet. Sorry ya gitu. Lu mungkin bete sama gue, tapi lu kan pilih gue as your prime minister, harus begini, sorry ya om gitu. Gitu-gitu loh. Asik. Well, I mean kalau kita bilang kroni, gimana gak ada, maksudnya gini, lu sebagai misalnya ya startup founder atau CEO aja, lo pasti akan cari orang-orang yang mungkin lo akan nanya ke teman-teman lo dulu kan, kayak lo kenal orang bagus yang mana sih, gitu kan? Nggak mungkin enggak, gitu kan? Masa lo mau cari benar-benar dari blank, lo apa pasang iklan di koran? Nggak mungkin. Ajaib-ajaib kan? Iya kan, nggak mungkin kan, gitu kan? Jadi I think again memang tidak se-black and white itu. Tidak sebisa se-black and white itu. Benar. Nggak bisa. Nah, itu yang gue pelajari itu dulu as a lawyer yang very corporate. Masuk ke politik as a technocrat dan akhirnya geser lagi jadi politisi. Gue belajar bahwa banyak hal tuh gak se-black and white itu. Yang penting prinsipnya, ya meritokrasinya, lo bersihnya. Tapi bahwa nanti di politik ada kepentingan gak? Pasti kepentingan. Pasti ada. Currency-nya tuh kepentingan. My interest, your interest. Ketemu di tengahnya gimana? Itu kompromi, definitely kompromi. Quid pro quo gak? Yes, tapi kan ya kita bukan bagi-bagi proyek. Kalau bagi proyek kan itu yang rusak menurut gue. Dan kayaknya sangat tidak realistis ya kalau orang itu nggak punya agenda atau kepentingan, itu nggak mungkin ya. Gak mungkin. Maksudnya siapa sih yang nggak punya agenda dan tidak punya kepentingan? Exactly. Tapi tinggal masalah agenda atau kepentingan itu apa, gitu kan? Betul. Ya kan? Ya sekarang ya sama orang-orang yang paling kita deket aja juga, masa kita nggak punya kepentingan gitu? Masa lu apa tuh namanya unconditional love juga menurut gue nggak mungkin juga. Pasti ada kondisi, ya kan? Nggak mungkin kan, gitu kan? Ya lu diselingkuhin, apa kalau bisa menerima kondisi itu atau tidak kan, gitu kan misalnya. Gitu kan. Jadi menurut gue sih unconditional ya bullshit juga sih gitu ya, nggak mungkin lah gitu. Nah mungkin yang pengen gue tanya nih, lo selain dari politik itu, dan lo tadinya corporate lawyer gitu ya, masih ada interest sama private sector atau bisnis gitu, it's something yang lo senang juga atau enggak? Atau ada interest enggak di situ? Gue itu masuk politik praktis dengan plan B from day one. Jadi gue memberanikan diri masuk politik praktis the minute gue pegang kartu beracara advokat. Jadi gue selalu tahu gue punya plan B. Jadi lo ada backup ya? If this thing doesn't work out, atau misalnya kan di partai gue, PSI atau manapun gue dipaksa ikut korup, ya gue bisa balik badan. Dan gue selalu yakin ada kok di luar sana buat gue untuk hidupin gue dengan istri anak gue gitu ya. Itu yang ngebuat gue, satu hal yang Pak Ahok ajarin ke kita-kita yang kerja sama dia itu, lu harus nothing tulus. Dan itu yang membuat gue paling gak skema yang membuat gue nothing tulus sih. Gue selalu yakin kok if this thing doesn't work out, ya udah gitu. I did my best gitu. Ya it's just, it is what it is aja. Interesting ya, maksudnya lu harus nothing tulus karena kalau misalnya itu adalah satu-satunya yang lo andalkan gitu ya, lo akan menjadi desperate juga sebenarnya. Nah itu biasanya kadang-kadang misalnya gue diajak teman-teman muda gitu, mahasiswa awal atau yang baru lulus bicara diskusi politik umum gitu ya, selalu ada pertanyaan, Bang Rian, saya masuk politik, gimana Bang? Jawaban gue selalu unpopular, gue selalu konsisten. Gue bilang, ini versi gue ya, gue bilang, lo jangan langsung politik. Meskipun lo tuh kuliah ilmu politik tuh apa, lo jangan langsung masuk partai politik. Enggak, lo di luar dulu sistem. Build credential dulu aja, terserah lo mau kerja di startup, lo mau di law firm, lo mau di apa, terserah. Build dulu ya portfolio supaya lo tuh punya kompetensi dasar yang lo bisa sell di market as your plan B. Kalau dari awal lo politik, ya udah lo dari bawah food chain, nih temenin abang sini ya, gitu nongkrong sampai malam ya, gitu. Nanti ini kasih map ini ya, Pak. Ekosistem kita tuh nggak ideal. Jadi gue selalu bilang ke anak muda yang punya panggilan,
gue idealis tapi realistis juga, makanya gue selalu terbuka ke orang yang kenal gue udah plan B kok. Realistis aja gue mencoba. Ya gue sebagai orang bisnis gitu ya, gue kadang-kadang suka bingung sama mungkin yang teman-teman yang masih muda, terus mereka punya ambisi jadi politisi gitu ya, terus mereka kayak memang berkarir di sisi politik aja gitu kan. Jadi gue kayak makannya dari mana ya gitu. Maksudnya ini penasaran gue gitu actually gitu. Gue nggak tahu. It's a valid question. Dia digaji dari mana ya gitu sehari-harinya gitu kan. Terus bisa survive itu dari mana gitu kan. Karena valid question. Right? Yeah. Like bener ada gajinya nih gitu follow kan. The money. Iya kan gitu kan. Jadi ya bener sih kalau nggak ada kompetensi dasar, dan menurut gue politik itu kan bukan sesuatu yang gimana ya, kalau kita punya karir di korporasi itu kan kita belajar, kita lihat mungkin satu area bisnis tertentu, kita build kompetensi di situ, mungkin lu bisa pindah ke tempat lain dan segala macam, lu ketemu banyak orang gitu ya. Gue nggak tahu apakah structure di dunia politik itu seperti itu atau tidak gitu kan. Fluid, dynamic, uncertain career path. Iya. Everything is uncertain. Ambigu gitu loh kayaknya. Ambigu banget. Iya. Even waktu gue kerja sama Pak Ahok, dia bilang dari awal, lo kerja sama gue make sure ya, kalau besok tiba-tiba gue gak menjabat lagi, kita selesai semua nih. Jadi uncertain. Tapi in return, maksudnya gue kalau lo mau bikin impact, lo ada ketemu politisi yang bagus siapapun itu, bantu aja. Karena uncertain iya, tapi bisa dikompensate kok dengan impact yang lo bikin. Lo bisa joyful, lo happy bantu orang, bikin structural change. Enak kok. Gue curious, penasaran. Lo kan sering ngomongin dari tadi Pak Ahok ya. So Pak Ahok is like one of your mentors ya. Iya. Gue look up to him sih. Maksudnya gue bisa di titik sekarang itu sebenarnya ya. Ini kalau mau bicara frank, bicara apa adanya. Sebenarnya gue berterima kasih kedua, Anies Baswedan sama Ahok. Karena dari Pak Anies misalnya gue bisa Indonesia Mengajar, ikuti transisi, kenal lu. Kan kenal lu karena Pak Anies Baswedan. Jadi bisa ketemu orang hebat, belajar dari dekat. Tapi gue belajar bagaimana jadi administratur yang baik itu definitely Pak Ahok. Pinter banget, bright, berani, bersih. Coba, pinter, berani, bersih. Gila itu 3 skill set yang jarang banget di politik Indo sih menurut gue. Jadi gue sampai hari ini gue angkat topi lah. Meskipun udah gak kerja lagi. Sama beliau. Tapi belajar banyak. Oke. Mungkin gue pengen tanya nih tentang gue tuh pernah baca berapa kali tulisan tentang lo tuh tentang interfaith relationship and marriage gitu ya. Gitu. Maksudnya kan ini kan berdasarkan lo dan istri Nurul itu berbeda agama gitu kan. Yang gue bingung adalah kenapa itu harus dibahas di publik, atau bahkan lo mesti melakukan apa ya? Men-share tentang hal itu, padahal itu kan sesuatu yang sangat private between you and her gitu kan sebenarnya gitu. Sangat. Kenapa sih gitu? Gue penasaran. Balik ke tadi sih, public discourse aja. Karena jarang. Karena gini, maksudnya gini. Gue tuh evolve sih, Farina. Gue tuh pas masih SMA tuh gue religius banget sebenarnya. I'm born Catholic sebenarnya. Bahkan dulu pada saat orang lagi pantang pas Paskah, cuma Rabu Jumat gue tuh bisa 40 hari. Wow, right? Jadi gue sempet religius abis gitu. Dan sebenarnya karir pertama yang gue mau dapat sebenarnya itu dulu pastor. Oh my tahu God, sekolah really? Gons kan? Iya. Tahu sekolah Gons kan? Iya kan ada seminari Wacana Bakti di Gons. Iya. Itu gue udah ambil formulir. Wow. Kayak sebenarnya. Jadi gue religius banget sebenarnya. The way I see things in this world dulu ya. Tapi gue evolve. Akhirnya gue sempet agnostik. Terus bla 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 bla. Akhirnya gue sampai pada poin bahwa look, semua agama ngajarin kebaikan lah. Iya. Bahwa ada agama tertentu yang ada kekerasan, tapi kan tuh konteksnya saat itu mungkin ya dekat kekerasan, tapi konteks semua agama tuh gue yakin kok gak ada yang ngajarin hal jelek. Gue yakin banget. Bahwa nanti ada beberapa orang dari agama tertentu merasa agama gue paling benar, ya it's your right lah. Gitu. Dan I'm not gonna contest that juga gitu. Tapi tadi kayak lo sempat bilang, kita tuh gak bisa pilih lahir dari keluarga yang mana, di mana, apakah lahir di Siloam atau lahir di puskesmas di
ND yang jauh di desa sana gitu misalnya, nggak ada yang tahu. Termasuk gue nggak bisa milih, gue cinta sama merasa ini pasangan gue sampai tua dengan siapa, gue nggak bisa pilih kan, nggak bisa pilih. Even sekarang kita makin terbuka, gendernya bisa beda. Kalau terlahir emang kita ada yang terlahir hetero, terlahir homoseksual, beda banget kan. Jadi banyak hal tuh kita nggak bisa kontrol sebenarnya. It's just what it is aja. Although mungkin ada yang bakal mengkontes dan enggak, itu pilihan kok, bukan terlahir. Tapi kita jangan bahas itu. Betul. Karena itu jadi 3 jam podcast. Gak habis-habis sih. Hatersnya langsung datang. Makanya pas gue sama Nurul itu sebenarnya my interfaith relationship kedua sebenarnya. Dan gue belajar dari yang pertama, do's and don'ts-nya. Begitu sama Nurul, interfaith, wah gimana nih. Tapi itu tadi gue lebih ngeliat agama tuh hal yang baik, harusnya gak bisa menghalangi gue untuk mencari pasangan. Dan lama loh, akhirnya gue benar-benar decide mau sama Nurul tuh lama Farina. Kita discuss apa-apa. Tapi konsensusnya satu tuh yang gue pelajari pas sama Nurul. Yaudah kita jalan deh, kita pacaran tanda kutip. Tapi konsensusnya dulu nih, lu gue ya. I'm not gonna make you convert atau kasih lo Alkitab sambil baca ya. I'm not gonna do that. Jadi vice versa ya gitu. Itu konsensus pertama gitu. Baru berjalan begitu mau menikah, ya udah kita interfaith deh. Itu juga kompromi sebenarnya pada akhirnya. Pernikahannya kan dilakukan, kita ada akad nikah, tapi kita nikahnya tuh resminya di Hong Kong. Jadi gitu. Dan works out just fine sih. Tapi anak-anak ikut ke Nurul semua. Dan itu keputusan gue yang gue inisiasi, karena gue kan anak dari single parent nih, nyokap ngurus kita berdua dulu. Yang gue alami, batin ibu anak tuh kuat banget sih. It will be very odd kalau ada batin ibu anak yang deket tiba-tiba gue potong karena agamanya beda. Let's say misalnya anak-anak ikut saya semua karena saya adalah laki-laki. Let's build a patriarchy family gitu ya. Anak ikut gue, terus anak-anak ke gereja, ibu ya sholat. Menurut gue enggak lah, karena semua agama baik kan. Akhirnya gue decide udah semua anak ikut ibu. Nanti udah besar mereka mau memilih yang mereka yakini, feel free. Dan gue makanya evolve. Gue cerita ini mengawali bahwa makanya gue tuh gak pernah merasa gue udah paling tahu, paling benar. Gue tuh selalu evolve dengan exposure yang gue baca, pertemanan apa. Gue jadi bisa lebih melihat sebenarnya yang lebih penting tuh apa sih gitu. Not just peripheral appearance-nya atau apa, tapi yang lebih substance lebih penting menurut gue sih. Right. Wow. Gue bangga sih punya teman kayak lo. Makasih. I didn't expect that. karena I think it's very mature ya. Maksudnya cara berpikirnya sangat, ya menurut gue sih dewasa, terbuka, dan gak semua orang bisa kayak gitu ya. Karena ya gue juga gak bisa menyalahkan orang-orang lain yang mungkin berbeda pendapat sama lo gitu kan. Karena kita gak tahu dia di brought up seperti apa, norma-norma agama dan nilai-nilainya di dalam keluarga juga bisa sangat berbeda. Apa gitu yang ya. dia baca. Apa yang dia baca, apa yang dia pelajari. YouTube apa yang dia tonton. Nah itu dia ya kan, kena algoritma yang mana gitu. WhatsApp grup yang mana. Bener, jadi banyak faktor sebenarnya kan. Banyak banget gitu. Faktor. Jadi dari eksternal dan juga cerita seumur hidup gitu ya. Jadi oke lah gitu. So but it's very open minded gitu kan maksudnya. And I understand kenapa lo mau ngomong secara terbuka tentang hal ini, karena I think it's also gonna help a lot of people gitu. Betul, kan. dan memang banyak yang DM gue sebenarnya. Terutama anak muda, Gen Z banyak banget. Mereka jarang nanya. Atau jarang bilang kayak, "Bang, maju terus politik ini ya." Enggak, ada, tapi lebih banyak kayak terutama yang perempuan sebenarnya. Beda agama. "Bang, beda agama itu gimana sih, Bang?" Jadi kadang-kadang ya udah deh gue cerita deh gitu. Dengan konten-konten termasuk ini, gue sangat seneng bisa jelasin juga karena banyak yang nanya. Iya, pasti, dan itu beneran I mean besides politik ya, yang of course emang ya berimpact langsung lah sama hidup lo gitu. Tapi hal ini tuh bener-bener impacting langsung kan. Apalagi untuk orang-orang yang punya pasangan berbeda dan bla 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 gitu ya. So sangat sulit sih untuk diterima untuk banyak orang gue rasa. Makanya mungkin emang sini makin oke Farina. Gitu ya? Di keluarga gue, sepupu gue 2 beda agama. Padahal kita keluarga yang strict semua nih gitu. Temen gue beda agama juga berapa. Mulai ada sih. Iya. Mulai ada. Tapi kita kan juga di Jakarta, ya kan. Terus apalagi kalau gue
circle Jaksel gitu kan, itu ya maksudnya orang-orangnya mungkin juga akan sangat berbeda. Tapi kan kalau di sosial media kan beneran dari mana-mana gitu kan, dan orang yang follow lo juga mungkin dari mana-mana. So yeah, I mean interesting. Lo sama Nurul apakah banyak konsensus atau komunikasi sepertinya ya yang lo lakukan berdua untuk terutama dalam meraih anak gitu kan, pastinya untuk urusan ini gitu. Tapi you know, pernah ada kesulitan atau challenge apapun gak sih tentang hal ini kalau dari kalian berdua atau enggak juga? Soal komunikasi sebenarnya Nurul tuh ngerubah gue banget. Pas pacaran sama dia tuh gue awal-awal tuh sangat kayak oke lah, udahlah. Semua itu gue aja yang pikir, gue aja yang atur. I don't need opini orang lain gitu ya. Aku masih gitu banget dulu. Begitu pacaran sama dia jadi belajar. Ya lu sharing aja gitu. Terutama gue kan laki-laki. Karena kan if we share something, as if tuh kita weak kali ya. Gue tuh ada gitunya dulu. Sebagai orang muda gitu ya. Ada gitunya. So gue tuh jauh dari perfect definitely. Tapi gue belajar banget dari Nurul. Udah komunikasi aja, sharing aja. Dan bener. Karena begitu gue share my thoughts, just sharing aja, just spill, gue jadi lebih enak. Iya ya. Sebenarnya banyak hal mungkin dulu gue pendam sendiri. Secara umum. Begitu soal punya anak, enak nih. Dulu gue pernah jadi guru Indonesia Mengajar. Paling enggak punya ada pemahaman bahwa anak tuh ya anak gitu. Lo gak bisa force dia jadi kayak orang dewasa kecil gitu. Plus Nurul kan punya banget sekarang lagi passionate banget misalnya buat early child education, terutama yang special needs. Dia bikinlah sebuah sekolah kecil, kursus kecil di daerah Sudirman. Jadi dia passionate banget soal parenting. Jadi enak banget. Mungkin kalau dulu gue Indonesia Mengajar, gue lebih tahu anak kecil back then, tapi sekarang wah dia udah kayak walking encyclopedia gitu soal anak. Jadi enak sih. Dan Nurul berkorban banget. Menurut gue karir dia, karena kita dulu memilih gak mau punya spesifik nanny atau suster ya, kita gak mau gitu. Jadi dia pegang banget anak sendiri, hands on. Dan gue juga sih hands on. Kayak anak dulu pupup apa, gue ganti popoknya apa segala macam. Ternyata dikit. Karena gue pernah manggil tukang urut ke rumah, tukang urutnya heran liat gue gantiin popok anak, apa mandiin. Iya. Itu jadi pas gue lagi udah keluar kamar, terus si tukang urutnya nanya sama Nurul, Mbak itu suaminya. Iya. Ya iyalah emang. Ya Allah, Mbak saya gak pernah lihat laki-laki ganti popok. Mandiin anak gak pernah. Ini pembicaraannya bisa mengarah ke patriarki ya abis ini ya dari sini. Karena itu lucu sih buat gue gitu ya. Dan kita pernah di Over Coffee juga ada pembicaraan kayak sama Gita Syahrir. Gue inget di episode yang dulu. Dan maksudnya dia sangat vokal gitu soal about the patriarchy gitu kan. Terus kayak ya ngebayang gak sih? Gita tuh Gita Wirjawan atau? Bukan, Gita Syahrir. Okay. Terus dia bilang kalau gila ya suami gue aja kalau dia yang ngurusin rumah, misalnya dia bersihin sesuatu di rumah, wah itu udah kayak jasanya tuh udah kayak luar biasa banget dianggap sama masyarakat gitu loh. Sementara kalau gue juga bersihin tiap hari misalnya kayak gitu kan, gitu, agak-agak kayak gitu kan sebenarnya. Tapi padahal ya kalau buat kalian berdua itu kayak normal aja. Normal banget lah. Anak-anak gue. Ya pasti gue yang bersihin lah. Iya anak-anak gue. Pengen tahu sekarang ya buat lu itu what matters most to you in your life? My family, definitely. Gue pernah berkarir dan gue no regret mengatakan ini. Artinya karir banget, suka banget kerja. Pagi cuma saya itu mama nyarap terus balik malam gitu, nggak merasa perlu balik cepat atau say hi to my mom gitu misalnya dulu. Tapi setelah udah punya family segala macam, paling penting keluarga sih menurut gua. Uang, karir bisa come and go, tapi family ya itu aja. Dan gue ngelihat anekdotal inilah story gitu, dimana kalau orang tuanya tuh career driven banget, anaknya nggak kepegang, anaknya jadi wang weng banyak lah. Jadi trade off sih, it's all about trade off ya. Right. Lo nggak bisa dapat semua. Mana yang lo mau korbanin? Nah kalau gue mulai milih antara duit, karir sama keluarga, is very obvious keluarga lah. Jadi lo nggak punya target untuk financial goals lo, misalnya lo mesti jadi crazy rich Jakarta Timur nggak? Nggak sih, gue tetap selalu yang bikin gue semangat melakukan apapun tiap hari itu soal bikin impact ya. Jadi bukan soal bikin uang, bikin impact. Bahwa nanti
bisa bikin impact melalui uang, mungkin bisa jadi debat yang lain juga, bisa banget menurut gue. Tapi lebih soal bikin impact sih, Farina. Dan itu tadi trade off sih. Jadi ada phase di hidup, misalnya sekarang anak-anak gue masih kecil nih, gue masih agak harus hands on. Nanti begitu anak-anak kita mulai sekolah kan mereka udah mulai sibuk, mulai ngegeng sendiri, kita bisa juga shifting ke yang lain gitu. Tapi paling penting family menurut gue, family penting. Interesting. So ini tadinya gue udah mau ngasih lo pertanyaan-pertanyaan terakhir, tapi karena lo ngomong kayak gitu, gue jadi pengen nanya. Nanti lo feel free untuk nggak usah jawab kalau menurut lo terlalu ini ya. Jadi waktu gue mau ngundang lo itu, ada beberapa orang gitu ya di netizen 62 lah ya, gitu kan, nanya gitu kayak, tapi itu kan politisi dari partai apa gitu, terus kayak mereka kan lagi kurang baik gitu loh, mungkin karena ternyata apa yang dijanjikan itu nggak sama dengan apa yang terjadi sekarang, jadi ya biasa lah ya bully-bulian atau berita-berita yang paling terakhir. Gue terus terang gue terlalu tidak mengikuti berita politik, lebih baca soal bisnis dan bla bla bla. Nah terus tapi setelah gue ngomong sama lo gitu kan, I really feel your authenticity gitu ya, maksudnya ya gue nggak tahu ya guys, apakah dia memang sudah terlatih sebagai seorang politisi atau untuk berbicara terlihat seperti apa adanya, tapi yang gue rasain, gue nggak bisa bohong gitu, gue bilang kayak wow, this guy really wants to make a change gitu, dan I hope a lot of politicians are like you gitu. Karena pas kenapa gue juga nggak ngerti kenapa orang-orang bilang kayak gitu, karena gue nggak ngikutin gitu kan. Nah, you know where you are today gitu, emangnya what happened sampai orang tuh bisa ngomong atau ada komen-komen yang lebih kayak arahnya ke sana gitu tentang, gue nggak tahu apakah ini tentang lo sendiri atau tentang orang-orang yang deket sama lo atau what is it gitu. Susah juga ya untuk respon sebenarnya. Ini berarti soal kritik terhadap PSI-nya kali ya. Menurut gue sih nggak ada yang given menurut gue. Apalagi partai politik dinamis banget, dan definitely homeworknya kita banyak di PSI menurut gue, banyak. Satu hal adalah kita selalu coba kerjain homework kita, tapi ya selalu challenge dalam dinamika organisasi. Kayak kita kemarin mungkin fokus banget buat memenuhi struktur di nasional supaya kita bisa jadi peserta pemilu, tapi PR-PR lain gitu. Menurut gue tuh PR kita banget untuk kita harus bisa improve sih. Soal janji, sebenarnya ini sadly juga nih, ini soal media sebenarnya. Banyak kali dilakukan oleh partai gue PSI itu di daerah banyak. Cuman media secara umum akan selalu seneng lihat konflik. Konflik PSI versus Anies Baswedan. As much as kita coba bikin berita-berita positif dari daerah yang nanti di pick up sama media soal konflik lagi PSI Anies Baswedan. Sehingga banyak orang punya persepsi PSI equals pokoknya day in day out 24/7 just criticize Anies Baswedan, padahal enggak. Tapi gue bisa mengerti kenapa orang punya image itu. Gue nggak menyalahkan itu. Jadi homework orang kita lebih suka drama juga sih pastinya. Jadi homework kita di PSI harus kasih lebih substansi positif keluar. Itu PR kita di dalam dan kita masih terus kerjain itu siang malam sebenarnya. Definitely. Dan kita senang kalau orang masih kritik kita kayak gitu, berarti ada orang yang pernah naruh harapan, lagi kesel kali sama kita dan mau coba kasih kita second chance, third chance, dan kita happy banget. Tapi ya itu nggak ada yang given. Kita nggak bisa bilang bahwa oke, kita udah achieve certain numbers. Kita kemarin terpilih hampir 2% nasional, berarti kita udah dapet 2% per hari ini. Enggak juga. Kalau kita nggak melakukan hal yang bagus, bisa hilang dong. Partai politik bisa datang dan pergi. Jadi PR besar. Susah nggak sih nama lo itu ter-attach dengan, maksudnya satu orang. Tapi nggak bisa ditutupi ya, maksudnya even gue aja pasti nempel dengan misalnya podcast ini atau misalnya dengan perusahaan. Nah ini kan lo nempel dengan politik gitu kan. Is that hard for you? Misalnya lo nggak ada terlibat apa-apa, tapi yang dikritik orang lain lo kena juga gitu. Gak bisa diapa-apain sih. It's what it is ya. It is what it is. It is what it is. It is what it is. Dan makanya agak sedihnya juga kan ya, citra politisi, citra partai politik kan emang gak baik, let's be honest, right? Jadi gue willingly mengerjakan ini 5 tahun belakangan dengan image yang kurang baik secara partai politik, secara politisi. Tapi ya it is what it is. Gue udah memilih untuk di sini. Jadi kalau gue merasa iya ya, gue kalau jadi terlalu dianggap, ya lo pilih kerjaan lain lah gitu kan? Iya, kan lucu kalau gue second guessing karena ya emang kayak gini man gamenya. You know what you sign up for.
gitu kan? Ya. Oke. On your deathbed. Sorry ya. Very dark. Selalu udah tua. Ini harus ganti bukan over coffee, over deathbed. Lo looking back gitu ya, apa sih mungkin sesuatu yang pengen lo yang what would bisa bikin lo tuh kayak my life is meaningful gitu loh. I have lived a fulfilled life. Itu karena gue melakukan XYZ waktu gue hidup gitu. What is it? Apa ya? Berat pertanyaan ini. Kalau gue sih jujur mungkin lebih ngeliat anak-anak aja sih. Lihat Ari Kirani misalnya gitu. Kalau gue udah tua, udah mau meninggal, terus gue liat anak gue misalkan fulfilled, secured. Mereka gak harus kayak sosmed terus tiap hari biar merasa fulfilled misalkan. Mungkin with all due respect nanti udah ya. gak tahu ya sosmed itu kayak kayak ngerti, apa ya. Iya, meta-meta udah gak ngerti gitu. Maksudnya anak gue fulfilled, menjalani hal yang mereka suka banget, terserah lo mau ngapain, tapi lo suka, lo bisa gaji cukup dari situ, lo secure. Dan lu anak-anak gue misalnya bikin hal yang juga bikin impact bagus ke orang gitu, bahwa mungkin bikin koperasi di desa membina sekian unit tani, menurut gue sudah wah tenang banget sih gue bos gitu ya. Adios sih. Bye ya gitu aja sih menurut gue sih. Nice, okay. Terus gue nggak tahu by gue deathbed tuh gue udah bikin apa, bisa jadi setelah gue tiba-tiba habis ketemu lo ini ketemu apa kepentok pala gue artinya maksudnya bisa kapan aja bukan meninggal ya, tapi gue jadi merubah course of life gue. Enggak lah, nggak politik, udahlah gue jadi investment banker aja lah pokoknya. Bisa aja kan, gue nggak tahu. Tapi gue lebih lihat ya anak-anak lah, anak-anak sih menurut gue. Karena ya anak-anak sih menurut gue. Karena menurut gue agak ironik kalau lu keren banget di luaran sana, tapi anak lu tuh nggak represent your achievement, something out menurut gue. Apa nih gitu? Padahal harusnya kan ya manusia juga bereproduksi kan secara genetik karena kita pengen multiply ourselves gitu di dunia kan. Tapi lucu aja kalau seru banget di sini tapi you're very own gitu. Gue mencoba mikir dari yang hal simplistik itu aja sih. Nice. Oke. Terakhir kita punya namanya rapid fire questions. So lo jawab yang langsung aja muncul di kepala lo ya. Oke. Mau diminum dulu kopinya. Ini tegang nih biasanya. Ini soalnya rese nih. Oke. Lo bangun pagi, morning routine lo itu ngapain? Baca koran, kopi. Baca koran paper gitu? iPad. Oke. Kompas harian. Alright. Berarti kalau gue tanya kopi atau teh? Kopi. Kopi ya. Hitam. Oke. Ya. Nggak pakai gula? Nggak. Oke. Things you wish people know more about you. I'm just your ordinary next door friend aja sebenarnya. Okay. Nothing special about me sebenarnya. Buku yang menurut lo semua orang harus baca. Oh, Don't Sweat the Small Stuff. Don't Sweat the Small Stuff. Oke. Okay. Basic books, buku kacang goreng tapi everyone should read. Oke. App di HP lo yang you cannot live without. Cannot live without. Ya kan WhatsApp terlalu generik ya. Tapi WhatsApp dan YouTube kali ya menurut gue ya. Lumayan tuh. Oke. Lo tadi kayaknya udah ngomong banyak tentang advice yang lo dapet ya. Sekarang worst piece of advice yang pernah lo dapet. Worst. The worst. Yang paling gak ya terserah lo lah. Worst tuh apa? Oh tahu. Udah kepilih dulu aja, ntar kita urusin belakangan. Oh gitu. Oke. Yang penting menangnya dulu. Artinya konteksnya udah ngibul-ngibul aja dulu apa, ini kita urusin belakangan. Worst advice ever. Happiness definisinya buat lo apa? Unexplained feeling di hati lo, bahwa lo tuh kayak kenyang banget, enak banget, lega banget. Ya. Unexplained sebenarnya. Gak bisa di measure by money atau your career today, tapi it's just enak ya, kayak gak ada apa-apa gitu, gak ada yang ganjel, gak ada kutu gitu. Iya. Yeah. Makanan kaki lima yang paling lo suka? Tongseng. Tongseng ya, I think. Tongseng Solo. Lo bukan vegan ya? No, sorry. Sorry para pendengar. Sorry. Oke, tongseng. Sorry, blame me. Ya, blame it. Ya. Ada spesifik tempatnya di mana?
Masih agak susah sebenarnya di Jakarta. Oh, paling suka kaki lima tongseng iya, tapi jadi susah sekarang. Gue sop kaki sih, sop kaki Anen, Fatmawati. Oke. Best Oh, in town. silakan langsung datang ke sana ya. Yeah. Oke, what is next for you? I don't know. Mencoba 2024 terpilih ya. Bikin impact. Oke. DPRD DKI. Oke. Ya, itu ya paling. You have any last words you wanna share with people? Apa ya? Any last words? Apa ya Farina ya? Ya itu aja sih. Ya life is full of surprises, full of tests and challenges. Ya kalau dipukul orang jatuh 9 kali ya bangunnya 10 kali gitu. Just ya udah, salah, kalah, it's okay. Learn, jangan lakukan lagi and just fight aja. Semangat. Be better you the next day aja. Ya, itu aja sih. Cool. Thank you, semangat terus Rian Ernest. Thank you Farina untuk mengajak saya ngobrol-ngobrol di sini. Oh ya, thank you. Datang lagi ya nanti. Semoga tidak terlalu berat topiknya ya. Enggak. Oke, thank you semuanya. Bye.